Seberapa cepat anak kecil belajar alat musik dibandingkan orang dewasa? Seberapa cepat mereka bisa mempelajari bahasa kedua atau ketiga? Mereka belajar dengan cepat, bukan? Karena apa? Berapa banyak orang yang mendengarkan sebuah lagu, dan itu akan membawamu kembali pada masa lalu? Angkat tangan Anda. Benar? Banyak orang saat mencium wangian atau makanan yang akan membawamu pada suasana puluhan tahun lalu. Karena informasi yang digabungkan dengan emosi menghasilkan memori jangka panjang. Karena kita tidak logis, tetapi kita apa? Kita tidak melakukan hal-hal secara logis sepanjang waktu. Kita melakukan dengan apa? Secara emosional. Karena kita tidak logis, maka kita disebut biologis. Setiap orang ingin menuliskan semua ini. Semua pembelajaran bergantung pada keadaan, bahwa keadaan emosional yang Anda rasakan ketika mempelajari sesuatu itu terikat pada pembelajaran. Apakah itu masuk akal? Apa yang Anda rasakan ketika masih sekolah dulu? Bosan, malas di kelas, mereka tidak begitu nyaman. Nah, dalam skala 0 sampai dengan 10, bagaimana dengan kebosanan? 0. Apapun dikali 0, hasilnya akan menjadi 0. Itulah mengapa banyak orang tidak mengingat apapun yang mereka pelajari dengan kondisi tersebut. Itulah keadaan emosionalnya. Apakah ini masuk akal? Kita menyebut anak-anak adalah pembelajar tercepat. Benar? Bahwa mereka memiliki rasa ingin tahu dan mereka bermain sepanjang waktu. Sekarang, hal itu telah ditunjukkan dalam sains. Penelitian dengan melakukan lebih banyak bermain sebenarnya menciptakan neurogenesis dan neuroplastisitas. Apa itu neurogenesis? Pertumbuhan baru, sel-sel otak baru. Berapa banyak orang yang ingin menciptakan sel otak baru? Bagaimana dengan neuroplastisitas? Apa artinya? Lebih banyak koneksi. Jadi, kecerdasan dalam satu hal belum tentu. Seperti Einstein, tidak memiliki otak lebih besar dari siapapun saat ini. Tetapi di area tertentu, di otaknya, dia memiliki keterhubungan atau koneksi yang tinggi. Dia melakukan percobaan pemikiran, di mana dia menempatkan dirinya dalam gelombang otak ini, khususnya kondisi theta. Itulah kondisi di mana saat Anda sedang mandi, keadaan santai untuk kreativitas, kamu terinspirasi, kamu muncul dengan ide-ide baru, hal baru keluar dari dirimu. Jadi, ia memiliki lebih banyak koneksi di area tertentu, dan kamu bisa mengembangkan dengan bermain lebih banyak. Kita hidup di zaman bukan kekuatan otot, tapi lebih ke arah kekuatan otak dan pikiran. Semakin cepat kamu bisa belajar, semakin cepat kamu bisa menghasilkan. Tidak hanya secara finansial, tapi di semua bidang kehidupan. Dengan kekuatan besar, datanglah tanggung jawab yang besar. Begitu juga kebalikannya. Dengan tanggung jawab yang besar, datanglah kekuatan yang besar. Ketika kamu bertanggung jawab atas sesuatu, kamu memiliki kekuatan besar untuk apa? Untuk mengubah banyak hal, untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Informasi yang digabung dengan emosi akan menjadi memori jangka panjang. Keadaanmu mempelajari sesuatu, suasana hati dan perasaanmu mempelajari sesuatu, itu melekat pada apa yang ingin kamu pelajari. Di sini, ada 6 kunci untuk belajar lebih cepat. Kuncinya, be fast. 6 kunci untuk mempelajari skill atau apapun dengan lebih cepat. Jadi, yang pertama adalah belief. Karena semua perilaku didorong oleh keyakinan. Berapa banyak orang di sini berbicara tentang ingatan? Karena lupa. Ingatan adalah sesuatu keadaan. Banyak yang berkata, "Oh, ingatanku buruk."
Dan mereka selalu seperti itu. Aku punya ingatan. Atau aku punya fokus. Aku punya kreativitas. Aku tidak punya kreativitas. Aku ingin kamu menghapusnya. Kreativitas bukanlah sesuatu yang kamu miliki. Itu sesuatu yang kamu lakukan. Fokus bukanlah sesuatu yang kamu miliki. Fokus adalah sesuatu yang kamu lakukan. Ingatan bukan sesuatu yang kamu miliki. Itu sesuatu yang kamu lakukan. Tidak ada namanya ingatan baik atau ingatan buruk. Yang ada hanya ingatan terlatih dan ingatan yang tidak terlatih. Otak Anda seperti superkomputer. Dan bicara pada diri sendiri adalah program yang akan dijalankannya. Jadi, jika kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak pandai mengingat nama, kamu tidak akan ingat nama orang berikutnya yang baru kamu temui. Karena kamu memprogram superkomputermu seperti itu. Pikiranmu selalu menguping pembicaraanmu pada diri sendiri. Siklus otakmu melalui gelombang otak yang berbeda. Beta adalah satu saat kamu paling terjaga. Sebagian besar orang sadar berada pada beta saat ini. Delta adalah saat Anda sedang tidur, maka theta tepat di atas delta. Itulah kondisi kreativitas yang kita bicarakan. Di antara theta dan beta, saat kamu paling terjaga, ada keadaan disebut alpha. Ini keadaan kamu saat bermeditasi, berdoa, atau merenung. Keadaan saat kamu melakukan pernafasan yang dalam, kamu membuat catatan, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi di dalamnya. Lalu yang berikutnya ada state atau keadaan. Bahwa semua pembelajaran bergantung pada keadaan semuanya. Jangan pernah belajar dalam keadaan bosan. Kebanyakan orang ia membaca pada kondisi saat bosan. Mengapa mereka tidak ingat apa yang mereka baca? Jadi, kendalikan kondisimu. Yang terakhir adalah singkatan dari teach atau mengajar. Kamu belajar dengan niatan untuk mengajarkan pada orang lain. Jika dengan dasar itu kamu belajar, maka ketika sudah kembali ke rumah, kembali kepada tim, keluarga, dan pasangan, akankah kamu mempelajarinya secara berbeda? Benar kan? Jadi, kamu belajar dengan maksud mengajarkan pada orang lain. Karena jika kamu mengajarkan sesuatu secara tidak langsung, kamu sudah mempelajarinya 2 kali. Jadi, pertanyaan saat ini untuk Anda adalah, jika kamu bisa kembali ke dirimu saat masih kecil, atau yang lebih muda, dan sekarang beritahu mereka sesuatu yang perlu mereka dengar, apakah itu? Dan jika kamu pergi ke masa depan 1 sampai dengan 10 tahun ke depan, katakanlah, aku percaya kamu punya kebijaksanaan di dalam dirimu. Aku percaya kamu punya kehebatan dalam dirimu. Jika kamu memproyeksikan 10 tahun ke depan dan melihat kembali hari ini, sekarang, apa yang perlu didengar dirimu saat ini dari diri Anda di masa depan? Ada kutipan yang mungkin belum Anda dengar sebelumnya. Telur bagaikan hidupmu. Jika telur itu pecah dari luar, maka hancurlah hidupmu. Tapi, jika itu pecah karena kekuatan dari dalam, hidupmu dimulai. Dan semua hal besar dimulai dari dalam. Terima kasih.